Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi pada saat ini. Dan yang saya hormati Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah. Dan baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Siti Maimuna dengan NPM 2021010185 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Sempurna. Yang pertama kita akan membahas kesempurnaan. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan tentunya mengglobal. Permasalahannya ini kecuali hal-hal yang bersifat langgeng nas yang seperti memuat prinsip-prinsip hukum terperinci atau konkret dan teknis sendiri. Misalnya bagaimana sih? Misalnya itu masalah kepribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan. Diterangkan secara terperinci, syariat Islam dapat dibenarkan menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global. Global tersebut tentunya syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam ini dapat berlaku sepanjang masa. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas elastis. Apa ini elastis? Elastis ini sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua, yakni elastis, mubah atau diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencangkup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dengan hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam ini sendiri memperhatikan sekali segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan bidang-bidang lainnya. Namun, dapat kita ketahui bahwa segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas sendiri membuka peluang bagi kita untuk memanfaatkan akal guna beristihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Yang selanjutnya yaitu universal. Kita akan membahas universal secara alami, yaitu berarti umum, yaitu secara yaitu berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Jadi universal ini bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam ini tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak, yaitu kita dengan harus dikembalikannya kepada Al-Quran. Universal ini hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi seperti, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai memberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Saba ayat 28. Jadi kedua surat ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bukanlah dikhususkan untuk orang saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia.
Dinamis. Apa sih dinamis ini? Selanjutnya kita akan membahas masalah dinamis. Dinamis ini dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Jadi kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum atau dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaraan dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia ini memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Jika kita ketahui bahwa manusia ini tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak menawan hatinya atau mempunyai dana dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat sangat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam, kita ketahui bahwa membicarakannya atau pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam ini adalah yang pertama yaitu meniadakan kepicikan, yang kedua yaitu menyedikitkan tugas, yang ketiga yaitu mensyariatkan hukum Islam, hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat yaitu memerhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan yang merata. Dan kita juga di sini akan membahas bagaimana itu sistematis. Syariat dalam bersifat sistematis, yaitu artinya ialah mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya. Secara logis, beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, perintah untuk makan dan minum, diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan mensyariatkan atau keadaan masyarakat ini sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu. Hukum Islam itu sendiri yaitu hukum Islam dengan lembaganya dan demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam ini tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkannya sebagian dan ditinggalkannya sebagian lainnya. Jadi, hukum Islam ini bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Apa ini ta'abudi dan ta'akuli? Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya. Hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela ikhtiaran. Sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, ikhtiraran secara terpaksa, dan sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Jadi bersifat ta'abudi, lebih jelasnya ta'abudi adalah suatu bentuk yang tujuan utamanya ini untuk mendekatkan diri atau mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepada dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep
yang terkandung di dalamnya tidak akan dinar atau khairu makulah almana atau suprarasional. Jadi manusia ini harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, Rasulullah ini mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Jadi bersifat ta'akuli ini juga yang kedua yakni ta'akuli. Apa ya ta'akuli ini? Ta'akuli ini berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar makullah almana atau rasional juga. Maka manusia ini dapat melakukannya dengan bentuk-bentuk nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudorotan di dalamnya dan diperintahkannya karena ada maslahat di dalamnya. Jadi, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi para pendengar sekalian. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.